Jadi kata siam itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Diterapkan bagi manusia, hewan ataupun benda yang bergerak. Contohnya, kalau diterapkan pada manusia pada sebuah kalimat, contohnya di dalam Al-Quran, yaitu ketika Maryam dia melahirkan Nabi Isa, tidak memiliki bapak, sehingga orang-orang pada waktu mereka curiga. Sekarang juga kalau ada melahirkan tidak ada bapaknya pasti ditanya bapaknya sopo. Begitu juga Maryam dulu. Ketika dia melahirkan Nabi Isa, ditanya oleh orang-orang, ditanya bapaknya sopo. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nadarnya Maryam, dan dia mengatakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauman, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saum, untuk menahan diri karena kafian pertanyaan. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, inna matsala Isa indallah kamatsali Adam. Sesungguhnya Nabi Isa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mirip kayak Nabi Adam. Nabi Isa itu cuma tidak ada bapaknya. Nabi Adam orang bapaknya, orang ibu pun langsung ganti menu, langsung gede meneh. Anak bayi sapa sih sing arep nyusui, sapa sing arep dolen. Ya berarti Nabi Adam ketika pun langsung jadi gede. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk seperti itu. Permisalan Nabi Isa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti Nabi Adam. Sehingga ketika Maryam yang melahirkan Nabi Isa, kokel pitakonan, bahasa Jawa ini kokel pitakonan deh, kokel sing takon bapaknya sopo, sehingga beliau Maryam bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauman, saya pada hari ini bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saum, menahan diri dari apa? Fala ukallimal yawma insiya, dan saya mulai hari ini tidak akan pernah berbicara kepada manusia. Dia tidak mau berbicara, ditanya diam, nadarnya tadi diam. Sehingga saum di situ adalah Maryam menahan diri dari berbicara. Jadi menahan diri dari berbicara itu artinya saum atau siam. Ya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata saum atau siam diterapkan pada hewan. Contohnya dalam sebuah syair dikatakan bahwasanya khailun shaimun wa khailun ghairu shaimatun. Ada kuda yang dia siam, ada kuda yang dia tidak siam. Oke, saya Bu, kuda yang siam dia kuda yang biasanya dipakai untuk dinaiki, dia dikandangi, diam di dalam kandang, itu disebut di dalam bahasa Arab khailun shaimun, kuda yang siam, menang kandang, ditiket lehernya, dijiret itu, diikat, itu namanya kuda yang siam. Wa khailun ghairu shaimah, ada kuda yang dia tidak siam. Contohnya di Malioboro yang dia narik delman, ada penumpangnya tek lari sana lari sini, itu namanya kuda yang tidak siam karena dipakai untuk bekerja. Ya dulu ya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata siam secara bahasa kalau diterapkan pada
benda yang bergerak. Contohnya ada sebuah ungkapan, shaman naharu id waqafa sirus syamsi. Hari itu dia menahan diri apabila matahari perputaran itu berhenti. Gini apa betul? Coba mawon pada detik ini matahari itu berhenti untuk berputar, maka jamnya tetap puasanya ora betul karena harinya itu tidak bergerak, harinya itu menahan diri. Karena apa? Karena matahari berhenti berputar. Dan ini kata siam secara bahasa apabila diterapkan pada manusia bisa, diterapkan pada hewan bisa, diterapkan pada benda yang bergerak juga bisa. Ya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan siam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Sing dimaksud apa? Dan para ulama menjelaskan bahwasanya siam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan siam di bulan Ramadan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-irsalu 'anil muftirat wal mubtilat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi ma'aniyatin taqarruban ila Allah. Artinya apa Bu? Artinya yaitu al-imsaku 'anil muftirat. Jadi yang dimaksud siam di dalam syariat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri seseorang di bulan Ramadan, dia menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa apa?